Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi pada kuliah statistika. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi tentang hipotesis statistik. Jadi akan kita bahas kali ini adalah pengertian hipotesis dan uji hipotesis, langkah pengujian hipotesis, pengujian untuk satu sisi atau eka arah dan dua sisi atau dui arah. Kemudian nanti juga selanjutnya kita akan membahas tentang uji normalitas, kemudian uji homogenitas dan uji beda rataan. Tapi yang akan saya sampaikan di sini hanya sampai pada pengujian satu sisi dan dua sisi, kemudian disertai dengan contoh-contohnya ya. Contoh untuk menguji suatu hipotesis. Sedikit contoh. Hipotesis statistik adalah ini suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih, atau suatu pernyataan tentang parameter populasi yang akan diuji. Jadi kita ingin menguji suatu parameter mu atau rata-rata. Kemudian uji hipotesis statistik adalah suatu prosedur pengujian hipotesis tentang parameter populasi menggunakan informasi dari sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis tersebut secara statistik dapat diterima atau ditolak. Jadi intinya kita itu dengan hipotesis statistik ini kita akan terbantu, hipotesis awal kita terbantu untuk mengambil keputusan ya, dengan analisis statistik hitungnya ya, nanti diterima atau ditolak. Nah, ini perumusan hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak disebut dengan hipotesis 0 dan dinyatakan dengan H0, sedangkan hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk diterima disebut dengan hipotesis H1. Nah, ini jadi yang ingin ada yang menyatakan bahwa ini adalah hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan ya untuk H1-nya ya. Nah, ini hipotesis alternatif. Jadi kalau H0 diterima ya otomatis H1-nya akan diterima. Jadi ini di sini hipotesis alternatifnya H1. Ada yang menyatakan hipotesis tandingan ya. Kemudian ini adalah kesalahan jenis dari hipotesis ya. Jadi ada kesalahan jenis 1 dan jenis 2. Jadi kesalahan jenis 1 adalah penolakan terhadap hipotesis 0 padahal hipotesis tersebut adalah benar. Kemudian yang kesalahan jenis kedua adalah penerimaan terhadap hipotesis 0 padahal hipotesis tersebut salah. Nah, ini pengujian satu sisi atau eka arah dan dui arah. Jadi kalau satu sisi atau eka arah itu tandanya dinyatakan dengan hipotesis lebih besar atau lebih kecil. Kalau yang dua sisi atau atau dui arah yaitu two tail ya, digunakan untuk parameter hipotesis yang dinyatakan dengan sama dengan dan tidak sama dengan nanti ya. Nah, ini tidak sama dengan. Nah, ini ya, yang ini eka arah untuk yang lebih dari, kemudian yang di sini untuk yang kurang dari. Nah, yang ini untuk dui arah ya, dui arah. Ini ada tandanya ditandai dengan kata-kata tidak sama dengan ya. Nah, ini contoh. Ingin diteliti apakah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode CBSA lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Dari permasalahan tersebut dapat kita rumuskan hipotesis 0 dan hipotesis tandingannya adalah, nah ini yang A ini untuk CBSA, yang mu A ini untuk CBSA, rata-rata hasil belajar untuk CBSA, metode CBSA. Kemudian mu B-nya adalah untuk rata-rata hasil belajar dengan menggunakan metode ceramah. Nah, ini ada kata-kata lebih baik
CBSA lebih baik dari hasil belajar dengan metode ceramah ya. Metode ceramah berarti kan mu A lebih besar atau lebih baik ya dibandingkan dengan mu B. Ini tandai dengan tanda lebih besar ya, menandakan lebih baik ya. Kemudian nah ini untuk yang dua arah. Nah ini biasanya dituliskan dengan apakah terdapat perbedaan antara pembelajaran dengan student team achievement division dengan tim group tournament atau TGT itu ya. Nah ini harusnya tidak sama, maksudnya itu kata-katanya itu harusnya apakah ada perbedaan. Nah kalau di sini di contohnya ini kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini juga bisa menandakan bahwa hipotesisnya adalah dua arah, yaitu dengan tidak sama dengan. Kemudian nih langkah pengujian hipotesis. Kalau yang di buku hanya sampai menghitung nilai statistik ya, tapi ini hipotesis yang sampai selesai, sampai kita menarik kesimpulan. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah merumuskan hipotesis, yaitu H0 dan H1-nya. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf signifikansinya atau alfanya. Kemudian menentukan daerah kritis, menghitung nilai statistik, dan menarik kesimpulan. Menentukan taraf signifikansi dan DF. Nah ini DF ini adalah derajat bebas ya, atau degree of freedom, atau derajat kebebasan ya, yang biasa disimbolkan dengan DK ya kalau pertemuan kita yang kemarin ya. Perhatikan tingkat signifikansi alfa yang digunakan, yaitu biasanya adalah 1% dan 5%, yaitu alfa 0,01 atau alfa 0,05. Untuk pengujian dua sisi gunakan alfa per 2. Karena apa? Ya karena dua sisi gini ya, berarti alfanya kan harus dibagi 2 ya sini. Nah ini. Nah di sini alfa per 2, dan di sini juga alfa per 2. Banyaknya sampel N digunakan untuk menentukan degree of freedom. Nah ini degree of freedom, kalau kita kemarin kita kenal dengan DK ya. Jadi supaya tahu ya, kadang buku itu sering menggunakan DF ya. Nah ini kalau satu sampel N-nya min 1, tapi kalau dua sampel N1 plus N2 min 2. Nilai kritis ditentukan menggunakan tabel T ya. Ini tabel T atau tabel Z ya. Hipotesis statistik suatu penelitian. Nah ini jika dia kurang dari untuk satu sisi ya, yang kurang dari, maka daerah kritisnya ditentukan ini. Berarti dia di sebelah kiri ya, dia nilainya negatif. Berarti daerah kritisnya adalah Z hitungnya. Ingat Z hitungnya itu menggunakan rumus ini ya. Nah ini. Kemudian Z hitungnya kurang dari Z tabel, yang di sini maksudnya itu Z tabelnya ya, maka H0 ditolak. Dan sebaliknya kalau Z hitungnya lebih dari Z tabel, maka H0 diterima. Kemudian ini untuk yang lebih dari ya, sama. Nanti intinya itu kita harus tahu kapan kalau kurang dari, berarti yang di sebelah kiri sini ya. Kalau yang kurang dari berarti yang di daerah penolakannya adalah sebelah sini. Nah, sebelah sini. Nah ini berarti yang kalau Z hitungnya itu di daerah penolakan ini kan Z tabel ya, Z tabel. Kalau dia lebih dari Z tabel berarti kan ini kan, kalau dia ke sini berarti kan lebih ya, berarti dia ditolak H0-nya. Kalau dia masuk ke sini kurang dari Z tabel,
set hitungnya kurang dari set tabel, maka dia diterima. Kemudian untuk yang dua sisi, nah ini dua sisi, kalau dia masuk di yang sebelah kiri di sini, dia ditolak ya. Ya ini penolakan H0 ini ya. Nah ini juga yang sebelah sini juga sama. Jadi dua sisi. Yang sini juga dan ini sebelah sini. Nah, kemudian ini contohnya ya. Suatu penelitian ingin mengetahui dugaan apakah jumlah nilai UAN siswa kelas 12 SMA lebih dari 20. Dipilih sampel sebanyak 64 orang siswa dan ternyata sampel tersebut berdistribusi normal dengan rata-rata 21 dan simpangan bakunya 6. Jadi tuliskan hipotesis statistiknya. Nah ini kita jawab yang A dulu. Hipotesisnya adalah H0 karena itu mu ya, jumlah nilai ya, dengan rata-rata ya. Nah ini sama dengan 20 dan H1 nya karena di sini ada kata-kata lebih dari 20, maka mu nya adalah lebih dari 20. Oke, berapa persenkah peluang kesalahan dugaan penelitian tersebut? Nah ini cara mencarinya. Z hitungnya tadi diketahui X, ini X barnya ya, ini X bar, kemudian ini simpangan bakunya, kemudian ini 64 ini jumlah sampelnya N. Jadi dari informasi ini diketahui, nah ini tinggal dimasukkan ya. Jadi X barnya tadi 21, kemudian sigmanya, atau kalau pakai sigma ini ya, atau S atau sigma ya, ini tadi 6, kemudian N nya 64. Ini sudah diakar jadi tinggal 8 ya, jadi 8, akar 64 kan 8, sehingga Z hitungnya adalah 1,33. Nah 1,33 di sini kalau kita ingin melihat peluang kesalahannya, maka menggunakan cara ini ya. Nah seperti ini, kita cari Z 1,33, berarti di sini 1,3, supaya nggak jauh di sini 0, 1, 2, 3, berarti ini ya. Nah ini 0,4082. Nah yang ini ya, 0,4082. Hasilnya adalah 0,0918 atau kesalahannya adalah 9,2%. Kemudian, nah ini apakah rata-rata jumlah nilai UAN siswa kelas 12 SMA lebih dari 20? Nah, ini di sini ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama kita harus menuliskan hipotesisnya. Tadi kan langkah-langkahnya ya, menuliskan hipotesis. Nah, ini menuliskan hipotesis, kemudian menentukan taraf signifikansinya. Ini ini alfanya ya. Berarti ini kita tuliskan di sini alfanya adalah 0,05. Daerah kritis tolak H0. Nah, karena tadi sesuai dengan gambar yang tadi ya, apa tuh namanya, kurva yang tadi untuk daerah kritis, menentukan daerah kritis, berarti kalau lebih berarti di sini ya, berarti ini Z 0,05 min alfanya, berarti di sini tolak H0 nya ya, atau Z hitung kurang lebih dari Z tabel, maka dia ditolak ya. Ini daerah tolak H0. Nilai statistik hitungnya tadi kita sudah menghitung, hasilnya adalah 1,33. Kemudian kita tinggal mencari Z tabelnya. Nah ini kalau kita ketahui Z tabelnya adalah 1,645 ini. 1,645 ini dari mana? Nah 1,645 ini ada caranya. Karena alfanya adalah 0,05, maka yang kita cari di tabel ini adalah yang untuk
0,05 P-nya ya. P-nya adalah 1 min 0,05 yaitu 0,95. Ini kalau ini 95. Berarti kita harus mencari hasil tabel yang 0,9500. Tapi karena di kurva yang kita gunakan di sini adalah kurvanya adalah tabelnya adalah tabel yang setengah kurva, maka kita harus mengurangkan dengan 0,5. Nah, ini kita kurangkan dengan 0,5 karena setengah kurva ya. Berarti di sini dikurangkan dengan 0,5000 karena separuh-separuh ya. Berarti yang kita cari adalah 0,4500 ya. Nah, 4500 itu berada di mana? Di sini yang hasilnya 4500. Ternyata tidak ada, berarti di antara 1,64 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di antara 1,64 sama 1,65. Perhatikan di sini ya. Yang hasilnya 0,4500. Berarti bagaimana cara mencarinya? Z yang hasilnya 0,4500 dicari dengan cara kita ketahui, kita punya informasi bahwa Z-nya adalah 1,64. Berarti kita itu ingin mencari 1,64, berapa sih yang tepatnya untuk 0,4500. Berarti di sini kita tuliskan 1,64 ditambah dengan 0,4505. Ini yang paling besar ya, yang di atasnya ini 4505 dikurangi dengan 0, yang kita cari 4500 dibagi dengan 0, tetap 4505, yang atasnya dikurangi dengan yang bawahnya ini 0,4495, kemudian dikalikan dengan 1,65 kan tadi antara 1,65 sama 1,64 dan 1,65 ya. Berarti begini, 1,64 ditambah ini kita kurangkan menjadi hasilnya adalah 0,0005 dibagi dengan 0, kita cari 0, berapa ini? Kita hitung di sini ya. 0,4505 dikurangi dengan 0,4495. Berarti berapa? 0, di sini 10, ini 1. Kemudian ini 0,0, berarti 0,001 ya, dikalikan dengan 0,01. Ini ya, 1,65 dikurangi dengan 1,64, 0,01 ya. Kemudian sehingga kita peroleh 1,64 ditambah dengan 0,5 ya. Ini kan kita sudah bagi ya. Tinggal 0,5 dikali dengan 0,01. Nah, ini maksudnya ini sudah dibagi ini. Sehingga diperoleh 1,64 ditambah 0,005. Sehingga hasilnya adalah 1,645. Jadi set tabelnya adalah untuk set 1,645 adalah 0,4500 ya. Sehingga kesimpulannya adalah karena set hitung, nah ini tadi ini kan set tabelnya
yaitu Z 1,645. Karena Z hitungnya itu di sini 1,65 ya, maaf ini 1, saya ini langsung menulisnya ya. Sini 1,645, karena 1,33 berada di sini, sekitar sini ya, 1,33, berarti kan dia di daerah penerimaan. Jadi kesimpulannya adalah terima H0. Selain dari kurva atau kita juga tadi lihat sudah ya bahwa Z hitung kalau kurang dari Z tabel maka dia terima H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah nilai UAN siswa kelas 12 SMA sama dengan 20. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai tentang pengujian hipotesis, kemudian sudah mengetahui tentang pengujian hipotesis untuk eka arah, kemudian untuk dwi arah itu ciri-cirinya seperti apa, kemudian juga diberikan langkah-langkah pengujian hipotesis disertai dengan contohnya. Saya harap Anda memahami semua materi yang saya sampaikan. Jangan lupa berlatih dan terus berusaha. Oke, sampai di sini saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.